Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Putra dari dosen Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Komputer. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dari semenjak tahun 2017 sampai saat sekarang ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu atau mata kuliah yang pernah saya ajarkan di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, yaitu mata kuliah Sistem Basis Data. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah, yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dari sistem basis data, baik itu secara ringkas maupun secara keseluruhan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan sistem informasi dengan basis data, yang mana mahasiswa di sini juga dapat mengetahui apa kaitan sistem informasi dengan basis data. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang basis data dan jenis-jenis pemodelan basis data sesuai dengan perintah-perintah yang ada di dalam basis data. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis perancangan basis data yang paling tepat untuk suatu organisasi. Ini pada umumnya digunakan pada saat membangun sebuah basis data di dalam sistem. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan instalasi tool untuk pemrograman basis data, baik itu Access, Oracle maupun MySQL. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan pemrograman sistem basis data. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya ajarkan di mata kuliah Sistem Basis Data. Yang pertama itu konsep dasar sistem basis data, komponen sistem basis data, relasional dan perancangan sistem basis data, model data, entity relationship diagram atau ERD, normalisasi terhadap sistem basis data, bahasa query formal, bahasa query terapan atau SQL, basis data terdistribusi, dan lingkungan basis data seperti crash, recovery, dan sebagainya. Untuk sistem pembelajaran di Universitas Pembangunan Pancabudi saat ini itu menggunakan hybrid learning, yang mana dosen belajar mengajar dengan cara daring dan luring. Hanya saja untuk daring kita melaksanakan e-learning yang ada pada kampus Universitas Pembangunan Pancabudi dan bisa juga lewat Zoom meeting. Kemudian untuk luring itu menggunakan protokol kesehatan seperti bebersih bakteri, masker, dan mahasiswa juga harus memiliki minimal vaksin 2. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu blended learning, praktikum, ceramah, dan tanya jawab. Dengan metode pembelajaran yang saya gunakan ini, diharapkan mahasiswa mampu belajar dengan baik. Untuk sistem penilaian terpilihan di Universitas Pembangunan Pancabudi itu bisa dinilai dari etika sebesar 10%, kuis sebesar 10%, tugas sebesar 10%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang baik, itu dapat melakukan remedial sesuai kalender akademik Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Berikut ini adalah video yang saya sajikan untuk Bapak Ibu asesor, sehingga dari video ini dapat melihat bagaimana proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan pada mata kuliah Sistem Basis Data. Video proses belajar mengajar itu yang saya lakukan dengan cara tatap muka. Mohon untuk disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan masing-masing. Berdoa mulai. Sesuai dengan TPS pada maksudnya pada hari ini kita akan membahas tentang sistem basis data. Ya. Jadi kita memasuki konsep dasar sistem basis data. Kita harus tahu dulu apa itu sistem, apa itu basis dan apa itu data. Di sini ada yang tahu apa itu sistem.
Ya, jadi sistem itu adalah satu proses ya. Ya, jadi sistem itu adalah satu proses dalam bentuk remalan data. Ya, itu adalah sistem. Terus apa itu basis? Ada yang tahu? Dasar. Ya, Dasar. jadi ya. Dasar dari suatu proses itu. Dasar dari proses. Jadi dan pengumpulan. Ya, jadi Pengumpulan dari data itu. ya, namanya budi. Ya, jadi itu pasti adalah tempat ya, tempat atau bisa juga dikatakan lemari, tempat data atau lemari data. Ya. Contohnya seperti ini. Ini kan pulpen. Ya. Ini adalah tas. Ya. Yang dikatakan tasnya mana? Tas. Tas. Ya, benar ya. Di sini ada data. Data itu apa? Untuk semester akhir kalian itu kan butuh data, ya kan? Jadi kalian harus tahu apa itu data. Informasi yang lain, Dokumen, ya dokumen atau dokumen? bisa. Ya, jadi data itu adalah satu fakta yang berkaitan ya dengan benda, objek atau kejadian. Data itu adalah satu yang fakta ya, yang berkaitan dengan benda, objek atau kejadian. Ya, seperti saya tadi benda ya, ini benda. Bukan ini adalah data, yang ini adalah basis. Oke. Terus objek ya, objek ini bisa kita ambil contoh mahasiswa. Ya. Jadi data di sini yang berkaitan dengan objek itu bisa kita ambil dari mahasiswa ya, dan dosen. Terus apa aja yang berkaitan dengan mahasiswa? Data yang berkaitan dengan mahasiswa ada nama, ya. Terus ada PN, ya. Terus ada alamat ya. Begitu juga dengan dosen ya. Ada nama, ada nomor induk dosen, dan ada alamat. Itu adalah contoh dari data. Jadi kesimpulan dari pengertian yang singkat tadi, sistem basis data berarti itu adalah satu proses ya, satu proses dalam pengolahan data yang dapat disimpan dan menghasilkan sebuah informasi. Ya. Oke, kalau kita masuk ke data. Jadi sistem ini tidak lepas dari data dan basis atau basis data. Ya. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Ya. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat mengumpul suatu data. Data itu adalah fakta, fakta yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, jiwa, keadaan, dan sebagainya. Di sini juga terdapat pengertian dari basis data. Jadi basis data itu adalah sebuah file atau tabel
yang sudah digabungkan menjadi satu ya. Itulah secara. Terus di sini juga terdapat pengertian dari sistem berdata. Jadi sistem berdata di sini sifat sistem ya. Jadi gabungan dari data dan basisnya. Sebenarnya ada yang menurutnya sekarang. Sekarang kita terapkan contohnya seperti apa itu data dan basis data itu seperti apa. Kalau data itu tabelnya terpisah ya. Data itu masih terpisah. Di basis data itu kita kumpulan data-data, misalnya kita ambil data dari sistem informasi akademik, gitu ya. Di situ terdapat data dosen, ya. Mahasiswa, pegawai. Ini masih data ya? Karena belum digabungkan pasti itu data ya. Setelah tabel ini digabungkan ya, data dosen kita gabungkan dengan data mahasiswa, data mahasiswa digabungkan dengan data pegawai, sudah dia bentuk basis data ya. Maksudnya di sini terdapat disket dan hard disk ya. Apa beda basis data dengan habis kan dia kan sama-sama untuk menyimpan ya. Habis untuk menyimpan data, disk untuk menyimpan data ya kan, disket untuk menyimpan data, basis data untuk menyimpan data. Ada yang tahu perbedaannya di mana? Kemudian dan kecepatannya Pak? Karena sebenarnya perbedaan basis data dengan habis itu dia kan sama-sama tetap menyimpan ya. Cuman bedanya itu kalau habis dia nggak saling berhubungan ya. Dia menyimpan satu-satu. Misalnya data dosen simpan satu file, terus data mahasiswa simpan satu file. Jadi digabungkan, apa yang digabungkan jadi rumit. Tapi kalau ada misalkan dia kan sudah saling terhubung gitu, jadi dia menyatu satu dia. Jadi pencarian datanya juga mudah. Itu bedanya. Dia sama-sama tetap menyimpan, tapi kalau data datanya bisa diolah, ya. Tapi kalau habis datanya tidak bisa diolah, cuma bisa untuk menyimpan. Kalau saya, kamu di, ya, coba kita jelaskan apa yang lengkap. Jadi kadang-kadang menyimpan sesuai dengan blok. Sedangkan dia cuma bisa menyimpan sementara, jadi bisa mengolahnya lagi. Karena kalau di komputer kan yang bisa mengolah itu cuma siramnya. Ya, benar sekali ya. Ya ini misalnya jangan paham apa yang Bapak katakan tadi. Ya coba jangan jelaskan apa perbedaan basis data dengan hadis. Saya sudah bisa membawa data dan proses untuk penyimpanan. Ya, sebenarnya Bira, ya sekira proses itu dia di sini bisa mengolah data kalau dia ini cuma untuk penyimpanan data yang tidak bisa mengolah data. Oke, berarti kita paham semua ya. Yang di sini terdapat elemen dari sistem basis data. Ini maksud elemen di sini kalau kita ingin membangun sistem basis data, itu saja kita membutuhkan yang pertama kali data. Ya. Di sini kita bicarakan tentang data sistem informasi akademik. Ya. Pasti kita membutuhkan data mahasiswa, terus yang kedua dosen, terus data pegawai. Ya itulah sebagai contoh ya. Setelah kita mendapatkan ketiga data itu, lalu kita
data. Ya. Gabungan data itulah yang dikatakan database. Ya. Setelah kita menggabungkan data, ya, tentu saja kita membutuhkan DBMS, ya, software yang mendukung untuk mengolah data. Ya, seperti aplikasi Oracle, ya, MySQL, ya, dan sebagainya. Setelah kita memiliki data, ya, terus kita punya software, ya, terus datanya sudah kita gabungkan, ya, sudah kita masukkan dalam database, pasti kita membutuhkan hardware. Fungsi hardware itu apa? Menjalankan Untuk software. ya, ini beli. Yang software itu kalau ada hardware gimana dia bisa itu? Iya, ini untuk mengoperasikan software yang ada berkaitan dengan sistem kesehatan. Ya. Terus di sini ada sistem operasi. Ya. Ini wajib ada. Ya. Kalau ini tidak ada, ya, jadi tidak akan berfungsi. BPMS dan hardware tidak akan berfungsi. Ini adalah sumber daya untuk mengoperasikan software dan hardware ini. Yang kelima ada user. User itu apa? Yang menjalankan. Ya. Misalnya di sini, di antara yang lain, kalau usernya tidak ada, user sanksinya apa? Tidak jalan. Tidak jalan gimana? Tidak teraplikasikan yang semuanya karena nggak ada yang dijalankan. Iya. Nah, jadi kalau kita membangun sebuah sistem itu harus ada pengguna. Ya. Kalau tanpa pengguna, bagaimana sistem bersekretariat bisa dibangun, ya, bisa diciptakan. Ya. Terus di sini ada aplikasi lain, ya, aplikasi lain atau aplikasi tambahan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti aplikasi berbasis web, ya, dan berbasis Android. Setelah kita membuat database nanti, ya, itu kita akan buat sistem tambahan, yaitu sistem berbasis web, ya, agar si pengguna dapat mengikut data, ya, dan dapat menyimpan data, ya, nanti menghasilkan sebuah informasi. Ini adalah baris, ini adalah kolom, karakter adalah isi tabel, ya. Contohnya seperti ini. Pada data masuk di sini terdapat NPM, nama, alamat, ya, terus ada tanggal lahir dan agama. Yang dikatakan reservasi ini mana? Jadi mahasiswa. Ya, benar, ya. Ini adalah peserta, ya. Sorry, ini sistem peserta, ya. Yang dikatakan file gimana? Kalau data mahasiswa. Ya, dan ini adalah file. Ini adalah file.
Rekor. Rekor itu adalah baris ya. Jadi rekor itu adalah baris di dalam tabel. Ini adalah rekornya. V di mana? Untuk ke bawah itu. Ya, Kolom. di kolom ya. Di V itu kolom. Kalau karakter BM mahasiswa pertama ini. gimana? Karakter Terus yang di atas itu ini ya. ya. Perlu di dalam tabel. Perlu di dalam tabel. Ya, benar. Huruf di dalam huruf atau angka di dalam tabel ya. Itu adalah karakter. Di sini ini nama ABC itu bahasa karakter Satu. ya. Dengan satu siapa? Yang bertiga siapa? Tiga. Silakan sampai. Sandi. Sahbi, silakan Sahbi, kenapa mengatakan nama ABC ini satu karakter? Karena dia hanya terdapat di satu kolom dan satu record. Kalau sebenarnya, Amen, kenapa mengatakan nama ABC ini di dalam tabel itu tiga karakter? ABC gitu Pak. Ya, karena satu huruf itu, satu angka itu satu karakter ya. Misalnya namanya Budi. Ya. Ini ada berapa karakter? 4 karakter ya. Jadi karakter ini bisa sedikit dan bisa banyak. Terdapat 18 kata menentukan hierarki dan hierarki. Maksud dari hierarki di sini adalah kunci ya, kunci utama ya. Atau bisa juga kita katakan kategori kunci. Tapi kalau hierarki ini itu adalah penerima kunci. Kenapa kita membutuhkan hierarki dan hierarki di dalam tabel? Ya karena di antara banyak tabel nanti itu bisa kita gabungkan, harus ada hierarki dan hierarki. Ya, misalnya ini tabel mahasiswa. Ya. Kalau dari dua tabel ini tabel satu nih. Nah, ini tabel satu, ini tabel dua. Ini data. Ya. Ini data. Belum menjadi tersangka dia. Ya. Ini adalah data. Ya. Karena belum digabungkan. Karena kita gabungkan, baru dikatakan berseda. Ya. Di luar tabel ini dimana posisi tidak punya. Di sini ada tabel satu dan ada tabel dua. Dimensinya di sini ya. Jadi di sini adalah koreksi. Kenapa posisi hierarki dan hierarki itu diangkat? Kenapa nggak di huruf? Misalkan di sini saya di
Ini aja kita pasang reverse-nya. Nama bersama ada yang sama juga mungkin dari membedakan. Ya, nah jadi kita menggunakan energi dan tidak tabel ya, atau memberikan kunci utama dengan tabel itu harus diangkat karena di atas tidak ada angka yang sama ya, tidak ada angka yang sama ya. Misalnya data itu ada 100, berarti akhirnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 ya. Tapi kalau nama kita pasang kuncinya di nama, pasti ada yang sama ya. Jadi dimensi dan dimensi ini tidak bisa dihubung dengan kata yang sama. Ya, ini ada seperti kasusnya Badan Administrasi Kepegawaian di PT FBZ selalu menggunakan Google ya, yaitu dengan menggunakan aplikasi Microsoft dan Microsoft Excel. Bisakah dikatakan PT FBZ ini telah menerapkan basis data? Ya, jadi jawabannya belum tentu ya, karena di dalam pengolahannya belum tentu dapat pemilihan ya, dan melakukan data sesuai jenis dan fungsi data. Seperti yang saya katakan tadi, datanya masih terpisah ya, itu masih data belum masuk ke basis data. Ketika datanya sudah digabungkan, maka itu disebut dengan berdasarkan. Oke. Untuk materi ini sampai di sini ya. Apa ada tugas kalian ya di rumah. Oke. Soalnya setting melalui ajar. Oke. Jadi kemudahan di rumah ya. Oke. Untuk hari ini dapat tutup dengan publikasi. Ya. Wassalamualaikum.